Aulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir bioteknologi, yakni kelompok 12, yang anggotanya ada 3 orang, yakni saya sendiri, Damayanti, NPM 23, ada Irini Oka, Eka Aulia, NPM-nya 19, sama Tri Cahyaningrum, NPM 11. Materi yang akan kami sampaikan yakni bioetika. Pemateri pertama akan disampaikan oleh Saudari Tri Cahyaningrum. Kepada Tri Cahya saya persilahkan. Baik, di sini saya Tri Cahyaningrum akan menyampaikan materi pertama, yaitu tentang pengertian bioetika. Bioetika berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios berarti hidup atau kehidupan, etika berarti ilmu atau studi tentang isu-isu etik yang timbul dalam praktik ilmu biologi. Terdapat dua metode pengambilan keputusan etis yang sering dipakai dalam bioetika. Yang pertama dikenal dengan nama etika deontologis, yang merupakan pengambilan keputusan dengan memulai pertanyaan apa yang harus saya lakukan. Pendekatan kedua disebut konsekuensialisme, yaitu baik buruknya suatu perbuatan tidak ditetapkan atas dasar prinsip-prinsip, tetapi dengan penyelidikan konsekuensi perbuatan. 3 cara melihat bioetika itu. Yang pertama, bioetika deskriptif, ialah pengamatan dan penafsiran deskriptif secara orang memandang kehidupan, interaksi moral dan tanggung jawab dengan organisme hidup dalam kehidupan mereka. Yang kedua, bioetika preskriptif, memberitahu atau berusaha mengatakan pada orang lain apa yang baik atau jelek secara etika, dan apa prinsip-prinsip yang paling penting dalam pembuatan keputusan seperti itu. Yang ketiga, bioetika interaktif, ialah diskusi dan debat mengenai butir dan dua di atas antara orang, sekelompok atau masyarakat dan komunitas. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Materi selanjutnya yakni ada pro dan kontra bioteknologi dalam masyarakat. Jadi bioteknologi itu sebagai salah satu hasil atau produk oleh pikir manusia yang bersumber dari ilmu kealaman, seringkali menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Jadi pihak pro menyatakan itu bahwa produk bioteknologi memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat. Nah, tetapi di sisi lain ada pihak lain yang kontra, itu menyatakan bahwa produk bioteknologi dalam pemanfaatannya seringkali salah sasaran. Next, Udah. Selanjutnya ada dampak positif. Di sini pertama itu dapat mempermudah proses pengolahan produk. Pada bidang pangan, teknik ini kerap seringkali digunakan untuk mempermudah berbagai urusan pekerjaan dan menghasilkan santapan yang lezat. Misalnya, itu penggunaan mikroorganisme pada pembuatan keju dan lain sebagainya seperti roti, minuman bir atau lainnya. Yang kedua itu ada mempercepat proses panen. Pada bibit hasil rekayasa biasanya akan dibuat steril sehingga bibit tersebut tidak lagi dapat untuk menjadi individu baru pada panen, sebagaimana jenis-jenis bioteknologi yang memiliki berbagai cara. Itu saja materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Irini Eka.
Pada Irin dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya. Jadi masih dengan manfaat tadi, yang selanjutnya ada hasil panen melimpah. Pada penerapan bioteknologi ini dapat menghasilkan hasil pembudidayaan pada tumbuhan pangan yang kemudian memproduksi hasil dengan sifat terbaru. Pada hasil tersebut kemudian akan membuat kualitas yang unggul menjadi melimpah. Bioteknologi membantu di bidang kesehatan. Pada bioteknologi akan ada penerapan yang kemudian akan dapat dilakukan dengan teknik biologi ini. Kemudian dapat membuktikan yakni adanya penemuan vaksin. Selanjutnya upaya pelestarian lingkungan. Bioteknologi juga dapat diterapkan penerapan yang mudah sehingga cepat menghasilkan perbaikan pada lingkungan. Hal ini akan dengan mudahnya untuk dapat dijumpai dengan melewati adanya upaya di dalam pelestarian lingkungan hidup. Next room. Selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama itu berkurangnya keanekaragaman makhluk hidup. Dampak negatif bioteknologi ini bisa menyebabkan berkurangnya keanekaragaman jenis-jenis makhluk hidup yang berada di suatu wilayah. Hal ini disebabkan dengan adanya teknologi cloning pada tumbuhan maupun hewan yang akan menghasilkan anak atau keturunan seragam, malah akan mengurangi keanekaragaman organisme. Terganggunya keseimbangan alam. Akibat terjadinya pelepasan organisme transgenetik ke lingkungan, maka keseimbangan alam menjadi terganggu. Dan jika dibiarkan, hal ini bisa memicu kerusakan ekosistem, berpotensi menimbulkan penyakit. Dampak negatif bioteknologi lainnya, karena produksi transgenik dapat menyebabkan reaksi alergi pada manusia. Ini karena tidak semua persiapan gen asing yang digunakan sebagai bahan makanan, minuman maupun obat-obatan bisa diterima oleh tubuh manusia. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan. Maaf, masih ada. Selanjutnya ada berpotensi menimbulkan wabah. Salah satu manfaat bioteknologi agar bisa diagnosa dan penyembuhan penyakit dengan melakukan teknik DNA, rekombinan dan memanfaatkan metode PCR atau teknik perbanyak DNA secara in vitro dengan polimerisasi secara berulang-ulang. Selanjutnya ada berpotensi menimbulkan isu etis. Teknik cloning mendatangkan perdebatan karena dianggap melanggar isu etis. Dalam menggunakan organisme transgenik, kita harus memperhatikan standar bioetika.